Halo, langsung aja ya kita masuk ke deep dive kali ini. Topiknya peraturan baru nih. Iya, dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, nomor 7 tahun 2025. Betul, ini soal penugasan guru sebagai kepala sekolah. Baru banget ditetapkan 8 Mei 2025. Gantiin aturan yang lama, yang Permendikbudristek 40 tahun 2021 itu ya. Tepat. Nah, misi kita sekarang ini mau bedah poin-poin kuncinya buat Anda. Syaratnya apa, seleksinya gimana, masa jabatannya berapa lama. Biar langsung paham aturan main barunya. Oke, siap. Oke, mari kita bongkar. Yang pertama, tujuan utamanya sih standar ya. Iya, biar guru yang ditugaskan bisa pimpin dan kelola sekolah. Ujung-ujungnya layanan pendidikan bermutu. Nah, itu jelas. Tapi ada yang menurut saya cukup baru di bagian kompetensi. Oh ya? Bagian mana tuh? Di sini, kompetensi profesional itu secara eksplisit disebut mencakup kemampuan entrepreneurship. Wah, kewirausiaan ya. Menarik ini. Iya kan? Kayak ada sinyal baru gitu. Bener, mungkin ekspektasinya kepala sekolah sekarang lebih inovatif ya. Cari-cari terobosan buat sekolahnya. Bisa jadi, bisa jadi. Nah, sebelum bisa ditugaskan, kan ada prosesnya ya. Penyediaan calon gitu. Betul. Ada 2 tahap besar lah intinya. Pertama, Pemda atau penyelenggara sekolah swasta itu mesti metain dulu kebutuhannya. Proyeksi 4 tahun ke depan. 4 tahun ya, oke. Terus tahap kedua? Nah, tahap kedua baru penyiapan calonnya. Oke, fokus ke penyiapan calon ini. Ada 3 langkah ya di sini? Ya, pengusulan nama, terus seleksi, nah terakhir ada pelatihan buat bakal calon kepala sekolahnya. Mari kita detailkan syaratnya, khususnya buat guru ASN di sekolah Pemda nih. Apa aja sih yang dibutuhin? Oke, syaratnya ini lumayan rinci. Pertama jelas, kualifikasi pendidikan. Minimal S1 atau D4 terakreditasi. Itu standar lah ya. Terus? Harus punya sertifikat pendidik. Nah, ini juga penting, pangkat atau golongan. Buat PNS, minimal penata, itu 3C. Kalau buat PPPK gimana? Kan sekarang banyak guru PPPK. Nah, kalau PPPK, minimal jabatannya guru ahli pertama. Tapi ada syarat mengajar minimal 8 tahun. 8 tahun ya, cukup lama juga. Ada lagi? Ada. Penilaian kinerja 2 tahun terakhir itu minimal harus baik. Terus, nah ini yang tadi kita singgung, pengalaman manajerial. Oh iya, yang manajerial itu minimal berapa lama? Minimal 2 tahun. Bisa di sekolah, misalnya jadi wakil kepala sekolah, ketua program, atau bisa juga di organisasi atau komunitas pendidikan lain. Oke, jadi nggak cuma ngajar ya, harus ada bukti pernah ngelola sesuatu. Betul, terus rekam jejak juga dilihat. Nggak boleh pernah kena hukuman disiplin sedang atau berat. Nggak boleh juga statusnya tersangka, terdakwa, atau terpidana. Jelas itu. Usia gimana? Ada batasan? Ada. Usia maksimal 56 tahun pas penugasan pertamanya nanti. Dan terakhir, ya harus tanda tangan fakta integritas, bersedia ditempatkan di mana saja. Lumayan banyak ya syaratnya. Tapi tadi katanya ada sedikit kelonggaran, semacam pengecualian gitu? Iya benar, ada pengecualian. Ini kalau di suatu daerah, itu benar-benar nggak ada calon yang penuhi syarat pangkat atau masa kerja tadi. Jadi kalau stoknya kosong gitu ya? Iya, kalau nggak ada yang triple IC atau PPPK pengalaman 8 tahun itu, nah Pemda boleh usulkan PNS yang pangkatnya triple E atau PPPK yang pengalamannya minimal 4 tahun. Ah, oke. Jadi ada solusi kalau memang kondisinya mendesak. Tapi ini pengecualian ya, bukan aturan umum. Tepat sekali. Harus ada justifikasinya. Nah, setelah syarat-syarat ini terpenuhi, terus diusulkan, baru masuk ke proses seleksi. Seleksinya ini gimana? Katanya berlapis ya? Iya, ada 3 tahap. Tahap 1, itu seleksi administrasi. Verifikasi dokumen aja, lewat sistem online kementerian. Oke, cek kelengkapan syarat tadi ya. Kalau lolos? Kalau lolos administrasi, lanjut tahap 2, seleksi substansi. Ini yang ngadain Direktorat Teknis di kementerian. Yang lolos administrasi nanti diundang ikut ini. Substansi ini tes atau gimana? Biasanya meliputi penilaian potensi kepemimpinan. Ya mungkin ada tes tertulis, wawancara, atau studi kasus gitu. Detailnya mungkin di Juknis ya. Oke, setelah substansi, lolos lagi, terus? Nah, ini tahap ketiga yang krusial. Pelatihan bakal calon kepala sekolah. Ini wajib diikuti. Yang menyelenggarakan Ditjen GTK bisa lewat UPT-nya kayak BBPMP atau Balai Guru Penggerak atau lembaga lain yang ditunjuk. Jadi harus ikut pelatihan dulu ya? Wajib dan harus lulus.
Yang lulus nanti dapat sertifikat bakal calon kepala sekolah. Sertifikat inilah yang jadi tiket untuk bisa diangkat jadi kepala sekolah definitif nantinya. Paham. Jadi prosesnya memang dari seleksi dokumen, tes kemampuan, sampai pembekalan lewat pelatihan ya. Cukup komprehensif. Terus soal masa jabatannya gimana? Dulu kan bisa lama banget tuh. Nah, ini diatur juga. Sekarang pakai periode. 1 periode itu 4 tahun. 4 tahun. Bisa berapa periode? Maksimal bisa 2 periode berturut-turut di sekolah yang sama. Tapi ada syaratnya. Kinerja per tahunnya itu minimal harus baik. Jadi kalau kinerjanya nggak baik, bisa nggak lanjut periode kedua? Bisa jadi harus dievaluasi tiap tahun. Nah, setelah 2 periode atau 8 tahun, gimana? Pada dasarnya ya selesai. Harus ada regenerasi. Tapi ada tapinya lagi kan soal perpanjangan? Iya, ada kemungkinan perpanjangan. Tapi ini juga dalam kondisi khusus. Kalau setelah 2 periode, itu ternyata belum ada calon kepala sekolah pengganti yang memenuhi syarat, nah, pejabat pembina kepegawaian bisa perpanjang untuk 1 periode lagi. Maksimal 4 tahun lagi berarti ya? Betul, tapi syaratnya lebih ketat lagi. Kinerja kepala sekolah tersebut di 2 tahun terakhir masa jabatan periode keduanya itu harus sangat baik, bukan cuma baik. Wah, jadi perpanjangan itu bukan otomatis ya. Harus karena kebutuhan dan kinerjanya istimewa. Menarik. Selain selesai periode, apa aja alasan kepala sekolah bisa berhenti? Ya, selain meninggal dunia atau mengundurkan diri, bisa diberhentikan karena beberapa hal. Misalnya, udah masuk usia pensiun, ya jelas berhenti. Terus habis masa periodenya dan nggak diperpanjang. Oke, apalagi? Melakukan pelanggaran disiplin berat misalnya. Atau diangkat ke jabatan struktural atau fungsional lain. Bisa juga karena nggak melaksanakan tugas secara terus-menerus lebih dari 6 bulan tanpa alasan sah. Kalau kena kasus hukum? Ya, itu juga. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang ingkrah. Terus, tadi, hasil penilaian kinerjanya nggak mencapai predikat baik. Atau ngambil tugas belajar lebih dari 6 bulan. Oh, tugas belajar juga ya? Terakhir? Jadi anggota atau pengurus partai politik, atau mencalonkan diri atau diangkat jadi pejabat negara, itu juga jadi alasan pemberhentian. Cukup jelas ya alasan-alasannya. Satu lagi yang penting nih, aturan peralihan. Gimana nasib kepala sekolah yang sekarang lagi menjabat? Nah, ini diatur di pasal 31 dan 32. Tenang aja, kepala sekolah yang saat ini sedang menjabat, mereka lanjut terus sampai periode tugasnya selesai sesuai aturan lama. Oke, jadi nggak langsung diputus ya? Enggak, lanjut sampai habis periodenya. Nah, ada lagi aturan peralihan penting buat Pemda yang mungkin saat ini belum punya stok calon kepala sekolah yang udah punya sertifikat pelatihan tadi. Oh ya kan pelatihannya baru ya sistemnya. Gimana kalau belum ada lulusannya? Nah, kalau kondisinya gitu, Pemda boleh mengangkat guru ASN yang memenuhi syarat-syarat umum di pasal 7 ayat 1 tadi, SS1, sertifikat pendidik, pangkat, pengalaman, kinerja baik, dan lain-lain untuk jadi kepala sekolah. Tapi, penugasannya hanya untuk 1 periode saja. 1 periode 4 tahun ya. Terus kalau guru itu mau lanjut jadi kepala sekolah lagi gimana? Nah, itu dia. Guru yang diangkat dalam kondisi peralihan ini wajib ikut dan lulus pelatihan bakal calon kepala sekolah selama masa jabatan periode pertamanya itu kalau dia mau ditugaskan lagi sebagai kepala sekolah di periode berikutnya. Oke, jadi ini semacam jembatan ya, tapi tetap ujungnya harus ikut standar baru lewat pelatihan. Betul sekali. Jadi nggak ada alasan nggak punya calon bersertifikat ke depannya. Oke, jadi kalau kita rangkum cepet nih ya, peraturan baru ini, Permendikdasmen 7 2025, benar-benar menetapkan standar yang jelas, kualifikasi S1, D4, wajib sertifikat pendidik, terus pengalaman, nggak cuma ngajar tapi juga manajerial. Rekam jejak harus bersih, usia dibatasi. Proses seleksinya juga jelas, 3 tahap. Administrasi, substansi, plus pelatihan yang wajib lulus dan bersertifikat. Dan masa jabatannya dibatasi 2 kali 4 tahun dengan penekanan kuat pada kinerja baik dan kemungkinan perpanjangan kalau kinerja sangat baik plus kondisi mendesak. Jadi buat Anda para guru, terutama yang punya mimpi jadi pemimpin sekolah, ini peta baru yang perlu dipelajari baik-baik. Iya, kalau kita lihat dari kacamata yang lebih luas ya, regulasi ini kelihatan banget sebagai upaya untuk standarisasi. Sekaligus juga ningkatin profesionalisme kepemimpinan sekolah di seluruh Indonesia. Setuju. Dan yang paling menarik buat saya sih, tetap penekanan pada kompetensi entrepreneurship tadi.
Ini kayak ngasih sinyal kalau peran kepala sekolah ke depan itu diharapkan lebih dari sekedar manajer atau administrator rutin. Jadi lebih ke penggerak inovasi gitu ya? Mungkin cari sumber daya baru, lebih punya jiwa wirausahalah dalam mengelola sekolah. Benar banget, peraturan ini kan ngasih kerangka jelas soal siapa yang boleh jadi kepala sekolah dan bagaimana prosesnya. Udah detail banget. Tapi, mungkin pertanyaan reflektif buat Anda pendengar ya, kira-kira bagaimana penekanan pada kompetensi spesifik kayak entrepreneurship ini nantinya akan benar-benar kelihatan di lapangan? Pertanyaan bagus itu. Iya kan? Apakah ini akan benar-benar bisa diterjemahkan jadi pengelolaan sekolah yang lebih inovatif? Dan yang paling penting, apakah ujungnya bisa bikin hasil belajar siswa jadi lebih baik secara nyata? Nah, itu mungkin sesuatu yang patut kita amati dan tunggu perkembangannya bersama-sama ya.